Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Windy Arsita dari kelas B dengan NIM A1A02410037. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Manajer dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan bagian apa itu manajemen. Pertama-tama, menurut kalian apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu adalah pengertian dari manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajer itu ada dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penugasan, fungsi kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bidang-bidang manajemen. Manajemen itu memiliki beberapa bidang seperti berikut. Ada satu, yaitu bidang sumber daya manusia. Nah, di sini mereka itu akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, ada juga bagian manajemen keuangan, di mana mereka akan mengatur pencarian dan pemanfaatan dana agar berjalan secara efektif dan efisien. Ada juga bagian manajemen pemasaran. Di sini mereka itu akan membangun strategi promosi, distribusi, dan penjualan agar produk sampai ke sasaran yang tepat. Nah, ada juga nih manajemen produksi, yaitu mengorganisasikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan barang atau jasa, biar jasa yang mereka gunakan tuh lebih berguna dan lebih efektif gitu loh. Sebelum itu, mari saya jelaskan apa itu manajemen. Dengan semua kemajuan teknologi informasi yang tersedia bagi para manajer, komunikasi yang tidak efektif masih terus terjadi dalam organisasi. Komunikasi yang tidak efektif merugikan manajer, karyawan, organisasi, serta dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Hubungan interpersonal yang tegang, layanan yang buruk, dan pelanggan yang tidak puas. Agar organisasi menjadi efektif, mendapatkan keunggulan kompetitif, manajer di semua tingkatan harus menjadi komunikator yang baik, dan pengguna IT yang sangat penting. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah berbagi informasi antara dua atau lebih orang atau kelompok untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi ditentukan oleh kebijakan dan arus informasi yang ada dalam organisasi tersebut. Arus informasi akan membentuk pola-pola hubungan atau jaringan komunikasi. Yang kedua adalah proses komunikasi. Proses komunikasi adalah komunikasi yang efektif merupakan hal yang penting bagi manajemen organisasi karena berfungsi untuk menyelesaikan tujuan organisasi dan menargetkan hasil yang dicapai, beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, dan membina hubungan antara anggota organisasi. Yang pertama adalah proses pengodaan pesan, yaitu adalah pengodaan pesan atau penyampaian pesan pada proses komunikasi yang sangat penting karena di sana adanya ide-ide yang akan disampaikan oleh orang-orang yang bermacam-macam. Nah, penyampaian ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal, yang menimbulkan proses selanjut, yaitu proses timbal balik. Verbal dan non-verbal. Proses komunikasi verbal adalah komunikasi penyampaian informasi secara lisan dan tertulis. Komunikasi verbal merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi melalui ekspresi wajah, tersenyum, mengangkat alis, mengerutkan kening, dan mengerutkan rahang, bahasa tubuh, dan komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat komunikasi verbal, seperti hanya senyuman yang hangat dan tulus dan mendukung kata-kata penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah umpan balik. Fase umpan balik dimulai oleh penerima menjadi pengirim atau penerima memutuskan pesan agar dapat disampaikan atau dikirim oleh yang asli, pengirim aslinya, menyandikan dan konfirmasi bahwa pesan asli telah diterima oleh atau dipahami, atau pernyataan ulang asli untuk memastikan bahwa pesan tersebut telah ditafsirkan dengan benar.
Yang kedua adalah tujuan komunikasi. Yang pertama, menetapkan untuk menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengorganisasi sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti untuk mencapai efektif dan efisien. Unsur komunikasi yang harus ada adalah suatu maksud atau tujuan yang ada suatu berita atau informasi, baru suatu saluran atau media sosial yang harus ada penerima berita tersebut. Macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi tatap muka. Yang kedua, komunikasi lisan yang dikirimkan secara elektronik. Yang ketiga, komunikasi tertulis yang ditujukan oleh secara pribadi. Dan yang keempat adalah komunikasi tertulis yang tidak bersifat pribadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah komunikasi dan manajemen adalah berbagai informasi antara dua atau individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi yang baik diperlukan bagi organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.